Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada chapter 12 pada gambar 12.35 problem 1 sampai 4 dan 26. Jadi bisa kita lihat pada rangkaian di sini ada sumber PCC sebesar 18 volt dengan sumber DC yang dimana berfungsi untuk memberikan bias pada transistor dan menyediakan daya untuk penguatan sinyal. Nah, VCC ini mengalir ke RB atau resistor basis yang nantinya akan mengatur arus masuk ke basis transistor atau bisa disebut dengan IB. Dan selain itu VCC juga akan ada arus yang mengalir ke kolektor yang terhubung sebagai jalur outputnya. Nah, di sini arus yang mengalir pada kolektor akan ada jika jika tegangan VBE ini berada di atas 0,7. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan simulasi rangkaiannya. Jadi yang pertama di sini akan ada arus yang mengalir melalui VCC ke IB ke RB dengan resistansi 1,2 kilo ohm, lalu ke basis, lalu ke emitter dan ke ground. Dan di sini karena arusnya kita anggap sudah tegangan PBE-nya sudah berada di atas 0,7, maka akan ada arus yang mengalir ke IC atau arus kolektor. Maka akan ada arus mengalir dari VCC 18 volt lalu ke FC dengan resistansi 6 ohm, lalu ke arah kolektor, lalu ke emitter dan ke ground. Nah, di sini juga ada sinyal input sebesar 6 milivolt ke 5 milivolt dengan frekuensi 10 kilo ohm dan FMS 5. Jadi sinyal AC ini sangat kecil yang nantinya akan diberikan dari sumber input ke kapasitor. Nah, fungsi kapasitor ini berfungsi sebagai kopling yang menghilangkan komponen DC dan hanya meneruskan arus AC ke basis transistor. Dan untuk penguatan transistornya, transistor akan bekerja di daerah aktif karena telah diberikan bias DC oleh RB tadi. Nah, sinyal AC yang kecil dari input akan mengganggu bias DC secara dinamis. Nah, gangguan ini akan menyebabkan perubahan kecil pada arus IB dan diperkuat menjadi perubahan besar oleh kolektor IC yang dimana IT betanya sebesar 40. Nah, untuk output kolektornya atau PO-nya pada FC yaitu PO sama dengan VCC dikurang IC dikali RC. Nah, perubahan arus kolektor akibat sinyal input AC akan menghasilkan tegangan output AC di titik kolektor. Output ini diambil dan diamati dapat kita lihat ketika kita jalankan. Nah, di sini outputnya sebesar segini pada kolektornya. Atau jika kita lihat pada osiloskop, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah, ini untuk arus outputnya yang pada bagian biru, dan untuk yang kuningnya adalah bagian inputnya. Mungkin segitu penjelasan saya. Baik, selanjutnya mohon maaf untuk penjelasan problemnya. Nah, di sini bisa kita lihat problem 1 di mana IBQ bisa kita cari dengan cara VCC dikurang VBE dibagi RB, maka akan mendapatkan 14,42 mA. Lalu di sini kita mencari ICQ sama dengan beta dikali IBQ.
Mana tadi betanya kita dapatkan merupakan di mana betanya adalah tunggu kita matikan dulu, yang dimana tadi betanya adalah 40 dan IBQ-nya tadi kita cari adalah 14,42 mA, sehingga akan mendapatkan ICQ arus pada kolektornya sebesar 576,67 mA. Dan untuk mencari daya atau VI dengan VCC dikali IDC, maka sama aja dengan VCC dikali ICQ. Maka tadi VCC-nya kita lihat yaitu sebesar 18 di sini, dan IC-nya tadi adalah 57,67 mA, maka dayanya akan kita dapatkan sekitar 10,4 watt. Dan untuk mencari IC RMS-nya bisa kita cari dengan rumus beta dikali IB. Nah, betanya 40, sedangkan IB-nya tadi kita lihat sekitar 5 mA. Maka akan mendapatkan hasil di mana IC-nya itu adalah sebesar 200 mA. Dan untuk daya PO-nya yaitu I kuadrat C RMS dikali RC, yaitu tadi IC RMS-nya 200 mA kuadrat dikali 16 ohm, di mana RC ini adalah resistor pada daerah kolektor. Maka akan mendapatkan hasil sekitar 640 mW. Sehingga daya outputnya sebesar 640 watt. Lanjut pada problem 2, di sini kita akan mencari IBQ terlebih dahulu, di mana VCC dikurang VBE dibagi RB. Nah, bisa kita lihat 18 dikurang 0,7, VBE ini adalah tegangan antara basis dan emitter pada kolektor, dikurang 1,5 kilo ohm dibagi 1,5 ohm akan menghasilkan 11,5 mA. Lalu di sini kita akan mencari ICQ atau arus yang ada pada kolektor dengan cara beta dikali IBQ, yaitu 40 dikali 11,5 mA akan menghasilkan 460 mA. Nah, untuk mencari dayanya bisa kita cari dengan rumus VCC dikali IDC, yang dimana IDC-nya ini bisa kita jabarkan menjadi ICQ ditambah IBQ, maka hasilnya adalah 18 volt dikali dalam kurung 460 mA ditambah 11,5 mA akan menghasilkan 8,5 watt. Untuk problem 3-nya di sini kita mencari maksimum efisiensi pada 25%, yang mana persennya 100% dikali P output per PI sama dengan P outputnya P output 8,3 watt dikali 100% sama dengan 25%, sehingga untuk P outputnya 0,25 dikali 8,3 watt akan menghasilkan 21 watt. Dan untuk problem 4 di sini kita lihat cari efisiensinya P output dikurang PI dikali 100%, maka P inputnya yaitu 1,5 watt dibagi 0,25 akan menghasilkan 6 watt. Dan untuk VC sama dengan 9 volt, maka terlebih dahulu kita akan mencari ICQ atau arus yang ada di kolektor, yaitu VCC dikurang VC dibagi RC. VCC-nya tadi 18 volt dan VC-nya 9 volt dibagi RC-nya sekitar 6 ohm, maka akan menghasilkan 0,56 5.625 ampere. Dan untuk mencari daya DC-nya bisa kita cari dengan VCC dikali ICQ.
VCC-nya tadi 18 dan ICQ-nya 0,5625 ampere, maka akan menghasilkan daya sebesar 10,38 watt. Mungkin segitu penjelasan saya mengenai rangkaian ini. Sekian, terima kasih.